Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin wilujeng semping buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik Bobotoh, melanjutkan kabar yang kemarin, kemungkinan Persib Bandung bermain di ACL Elite atau kasta pertama Piala Asia di AFC gitu ya musim depan. Ini juga tidak lain karena FIFA sendiri ternyata dengan kekisruhan yang ada di Timur Tengah saat ini gitu ya, perang Amerika, Iran, Israel dan beberapa negara yang lainnya, ini juga menimbulkan satu kekhawatiran atau bisa jadi keuntungan untuk Indonesia juga teman-teman, karena timnas Iran diprediksi akan mengundurkan diri dari Piala Dunia walaupun sudah masuk gitu ya timnya di salah satu tim yang akan tampil di Piala Dunia, tapi karena ya tidak terbitnya visa dan lain sebagainya gitu ya, karena bermain di Amerika juga ya agak sedikit kumaha gitulah, untuk standar ganda dari FIFA juga menghadiahkan gitu ya tim Eropa dan tim Asia bisa kembali masuk. Ada beberapa tim termasuk yang Asia nih, ada tim Indonesia gitu ya, timnas Indonesia yang mana bisa tampil kemungkinan di Piala Dunia dengan mengikuti kualifikasi tambahan. Jadi ya FIFA sendiri kemungkinan dengan mundurnya Iran dan beberapa negara yang lain mengakibatkan ya pergantian tim lah gitu ya untuk peserta Piala Dunia. Nah ini juga menurut AFC untuk penambahan tim di level Asia ini atau untuk kompetisi Asia kan ada tiga kasta gitu ya. Kasta pertama ACL Elite, kasta kedua ACL 2, kasta ketiga ACGL atau Challenge League. Nah ini yang mana dari 24 tim menjadi 32 tim ini mengakibatkan satu kota bertambah gitu ya. Bertambah ini bisa menjadi satu keuntungan untuk Persib Bandung jikalau nantinya sudah selesai semua proses regulasinya. Persib Bandung bisa bermain di ACL Elite ini dalam proses langsung lolos gitu ya, langsung lolos ke ACL Elite, atau memang melalui proses kualifikasi atau apapun itu, bisa kualifikasi atau langsung lolos. Ini sudah menjadi satu keuntungan besar dan menaikkan branding Persib Bandung ini juga bukan kaleng-kaleng, bukan hanya di kawasan ACL 2 saja gitu ya, tapi kita bisa lebih terbuka lagi untuk tour gitu ya, keluar zona nyaman lah, bukan hanya zona Asia Tenggara saja, tapi bisa lebih jauh ke Jepang, Korea, Cina gitu ya. Ini ya mengakibatkan teman-teman sudah memiliki harapan yang lebih tinggi lagi, karena ya mau nggak mau kan musim depan pun akan semakin seru gitu ya, akan semakin sengit. Dan ini teman-teman ada satu hitung-hitungan yang memang menjadi satu dasar Persib Bandung bisa kembali menjadi juara. Ini tambahan saja, yang mana selama 3 musim ini ketika Boyan Hodak menangani Persib Bandung, pergantian dari Luis Milla ke Boyan Hodak gitu ya, di musim pertamanya Boyan Hodak ini Persib Bandung itu mengunci gelar juara di sekitaran 60 poinan gitu ya, 62 kalau nggak salah, 62 poin. Lalu di musim keduanya tahun kemarin ketika back to back, Boyan Hodak mengunci poin di poin 69 poin gitu ya, 69 poin sudah back to back juara. Persib Bandung saat ini kan sedang ada di fase 64 poin teman-teman, dengan menyisakan 7 laga ke depannya. Apakah jika ya semakin tahun kan semakin naik nih, 62 poin Boyan juara, 64 poin back to back juara. Nah sekarang apakah memang untuk 69 poin ini setelah kita lalui, kan kira-kira 5 poin lagi melampaui poin dari musim kemarin gitu ya, yang mana 69 poin musim kemarin kita juara, apakah sekarang harus di angka 70? Itu pun sesuai dengan hitung-hitungan kurang lebih 1 bulan ke belakang kemarin teman-teman. Kalau memang Persib Bandung di angka 70 sekian atau amannya di angka 80 poin, ya ini
apa namanya, sudah insya Allah lah kita sudah bisa hat-trick juara gitu ya. Jadi doakan saja terus teman-teman, insya Allah lah Persib Bandung melampaui poin dari musim kemarin atau amannya di 75 poin. Insya Allah lah Persib Bandung bisa hat-trick juara gitu ya. Kalau memang butuh 75 poin, sekarang 64, butuhnya 11 poin lagi gitu ya. 11 poin kalau dihitung-hitung ya 4 kali menang lagi cukup. Dari 7 kali 4 kali menang, insya Allah Persib Bandung bisa kembali mengangkat juara atau mengangkat piala hat-tricknya di musim ini gitu ya teman-teman. Nah, namun ini yang menjadi ganjalan adalah ada sesuatu yang memang beredar gitu ya, kabar yang bisa diterima oleh teman-teman bobotoh ataupun tidak dapat diterima juga, karena berhembus kabar di antara sekarang kita sedang mau ngejar hat-trick dan juga di antara kontrak Boyan Hodak yang memang masih belum ditanda tangan oleh Boyan dan juga oleh manajemen. Ini menimbulkan kekhawatiran baik dari bobotoh, dari manajemen yang tentunya ingin sangat mempertahankan Boyan Hodak gitu ya. Namun dari Boyan Hodaknya masih hare-hare teman-teman. Nah ini di tengah ini muncul kabar Miljan Radovic katanya yang akan kembali ke Indonesia musim depan. Apakah akan kembali ke Persib Bandung? Nah, ada yang setuju, ada yang tidak. Gimana dengan teman-teman bobotoh yang ada di sini? Setuju atau tidak Miljan Radovic kembali melatih Persib Bandung sebagai pelatih kepala? Nah, ini juga memang ada beberapa pro kontranya gitu ya. Sedangkan kita tahu kisah Miljan Radovic manis ketika menjadi pemain Persib, menjadi legenda walaupun tidak lama. Lalu juga ketika menjadi pelatih sebetulnya juga kalau nggak salah di tahun 2019 Miljan Radovic melatih Persib Bandung menjadi pelatih kepala walaupun waktu itu sampai hanya pramusim gitu ya, belum masuk ke musim yang sesungguhnya. Di pramusim sendiri ya terpaksa mengundurkan diri karena tekanan bobotoh yang sangat luar biasa sampai ada adegan kungfu waktu itu gitu ya, kita ingat gitu ya di Jalak Harupat yang mana ya Miljan Radovic katanya demi Persib, demi bobotoh biar baik-baik saja ya, saya mengundurkan diri. Nah ini juga memang Miljan Radovic tidak punya masalah dengan manajemen Persib Bandung ketika mengundurkan diri. Jadi ya bisa jadi kalau memang datang lagi ke Indonesia, misalkan gitu ya ke Persib Bandung lagi, ya mungkin punya satu hal yang membanggakan karena saat ini kan dia melatih di liga apa ya, Yordania kalau nggak salah gitu ya. Timnya juga yang dibawanya bagus gitu ya, berprestasi ya, berarti ya punya pengalaman gitu ya, bukan masih mentah tapi ya punya pengalaman. Nah ini tergantung nantilah, pokoknya kalau Persib juara lagi insya Allah ya kita juga punya harapan baru buat Boyan Hodak gitu ya untuk memperpanjang kontrak dengan Persib Bandung, karena musim depan ini sangat menarik. Tantangan Boyan membawa Persib berkiprah di ajang ACL, apalagi ACL Elite teman-teman gitu ya. ACL Elite ini sempat Boyan merasakan pada saat dengan JDT. Jadi ya apalagi kalau Persib Bandung nantinya memang regulasi AFC sudah rampung, 32 tim sudah oke. Nah Persib Bandung kemungkinan bisa bermain di ACL Elite dengan sistem otomatis atau harus kualifikasi juga. Nah ini dua pilihan ini tentu saja sangat menggiurkan oleh Boyan Hodak, untuk Boyan Hodak gitu ya. Tinggal deal-dealan ya sama tahu apa ya TTA gitu ya, yang tahu-tahu aja lah. Mungkin masalah nego gaji, kalau nego gaji mas saya pikir Persib Bandung bisa dengan membayar gaji Boyan Hodak misalkan naik 100% pun ya bisa lah gitu ya. Tapi kalau untuk hal-hal lainnya dari Boyan Hodak sendiri ya mungkin ini yang agak sulit dibendung. Ya kita lihat nantilah bagaimana kelanjutan kisah dari Persib Bandung di musim selanjutnya. Yang penting kita sekarang fokus untuk hat-trick juara dulu ya. Baik, ada beberapa pertanyaan, sebenarnya banyak dan banyak juga teman-teman yang ingin disapa. Pertanyaan dan sapaannya ini masuk dari tanggal 14, kemarin ya, dari yang kemarin. Jadi yang tanggal 13 dan 14 campuran. Jadi yang belum dibacakan sabar, insya Allah kita bertahap dibacakannya. Baik, yang pertama
Kang, mau tanya, kalau penonton tim tamu beli tiketnya gimana? Apakah beli langsung secara offline di stadion apa gimana? Nah itu dia, saya tidak bisa memberikan komentar apapun mengenai tim tamu yang memang datang ke GBLA dan menyaksikan satu tribun dengan bobotoh. Secara begini teman-teman, mungkin ini juga sudah ada kepastian dari teman-teman, sebagian komunitas teman-teman juga gitu yang memang menyuplai atau yang memang setidaknya menjamin gitu ya, ada tiket mah bisa satu tribun, bisa damai dan lain sebagainya. Tentu ini pun saya pikir dari teman-teman komunitas sudah koordinasi dengan tim Panpel dan juga manajemen Persib gitu ya. Ya kumaha gitu ya, ya itu mah baiknya saja lah. Di sini juga kita nggak mau komentar, nggak bisa komentar bagaimana cara tim tamu mendapatkan tiket, tapi yang pasti ya sudah ada dukungan dari teman-teman komunitas yang menjamin gitu ya ketika datang ke Bandung. Nah baik, yang selanjutnya teman-teman, kalau ada di liga sejarah apapun top skor atau seperti clean sheet terbanyak, apa AFC atau FIFA mencatatnya nggak? Iya pasti mencatat gitu ya. Apapun yang kompetisi resmi di bawah FIFA itu ada catatan resminya juga. Jadi nggak mungkin tidak dicatat gitu ya. Makanya kalau Persib kan bintangnya 4 nih. Nah ini juga sudah tercatat di FIFA bahwa Persib menang 4 kali. Kebayang gitu ya, yang 11 gitu ya bintangnya atau yang menangnya udah 11 kali katanya ya duka itu mah dicatat ke FIFA atau enggak. Karena kan ya kalau kompetisi yang resmi kan dari 94-95 gitu ya, sebelumnya mah tidak tercatat FIFA gitu ya. Lalu selanjutnya, Kang mau tanya di luar tema beritanya Persib mau beli klub futsal, gimana kelanjutannya? Hatur nuhun Kang Roni dari Bobotoh Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Ini juga belum ada kabar lebih lanjut kalau untuk pembelian klub futsal gitu ya, karena banyak juga warga Jawa Barat ingin Persib itu atau PT PBB membeli klub voli juga gitu ya, karena voli Jawa Barat ya lumayan berprestasi juga. Jadi bukan hanya tim basket lah, bukan hanya tim sepak bola, tim basket gitu ya, tapi nanti juga merambah katanya memang tim futsal dan mungkin juga nantinya tim voli gitu ya, atau yang sempat tertunda tim e-sportnya gitu ya, atau apa permainan gamesnya juga e-sport. Ini bisa jadi seperti Dewa United yang punya e-sport timnya gitu ya. Nah waktu di zaman Pak Teddy Cahyono sudah lobby-lobby tapi mental, gagal karena masih belum butuh lah gitu ya untuk tim e-sport. Baik itu ya. Lalu selanjutnya berapa persen Persib ke ACL Elite Kang Roni? Belum tahu berapa persennya, karena kan regulasi dari AFC-nya saja ini sedang digodok, sedang dimatangkan. Tapi biasanya kalau sudah ada rencana ini tinggal diaplikasikannya tahunnya saja gitu ya. Kalau memang sudah fix 32 tim di ACL Elite, tinggal tahun peresmiannya kapan, bisa jadi musim depan atau musim selanjutnya gitu saja sebetulnya. Jadi kalau ada perencanaan biasanya sudah akan diaplikasikan, tinggal tunggu waktunya saja teman-teman ya. Nanti kita kabarin lagi update-nya. Lalu selanjutnya, bukankah penonton away masih dibekukan oleh I-League? Wah ini betul sih sebetulnya kalau masih dibekukan, tapi ya gimana ya, kita agak sulit dan susah juga sebetulnya untuk menghambat gitu ya, karena kalau memang tim dari supporter kedua kesebelasan ini ya baik-baik saja mungkin ya nggak apa-apa, tapi kalau ada yang tensi panas dan lain sebagainya, ini yang jadi masalah gitu ya mungkin teman-teman. Makanya gimana ya, kalau dari petinggi-petinggi I-League-nya aja bilang kalau mau datang aja sebagai penonton, bukan sebagai supporter gitu. Nah dari situ aja udah menuai polemik gitu ya, ya kumaha mau adem gitu ya di bawahnya, karena atasannya aja bilangnya begitu. Jadi ya kalau menurut saya mah sudahlah, musim depan mah dibebasin aja, kecuali memang partai yang panas gitu ya, yang supporter kedua kesebelasan belum akur, ya jangan adain
away gitu aja. Kalau kalau dari manajemen Persib mah sepertinya agak sulit menghadang Boboto yang akan away ataupun ya supporter lain yang akan datang ke Bandung, karena yang paling maksimal bisa dilakukan hanya menghimbau. Tapi kalau menghadang ini sulit teman-teman gitu ya. Ya kumaha caranya gitu ya. Masih belum ketemu regulasinya. Misalkan yang Boboto yang ketahuan away di blacklist, dibekukan, misalkan nggak boleh nonton di GBLA. Nah ini juga akan menambah panjang lagi nanti urusannya. Satu orang Boboto yang diblokir misalkan gitu ya, yang di ban nggak boleh ke GBLA, kalau ketahuan away teman-temannya yang lain kumaha gitu. Ini pasti riuh lagi teman-teman. Nah mungkin belum ketemu formula yang enakan buat manajemen, yang hanya sampai saat ini bisa menghimbau saja gitu ya teman-teman. Baik, selanjutnya kita bacakan teman-teman yang ingin disapa. Lumayan banyak ini teman-teman. Oke. Nah, ini dia. Yang pertama ada Kang Edo dari ND Flores NTT, ada juga Kang Asep di Batam, ada Kang Aldi di Cempakawarna Tasik, ada juga Kang Anjar Bonjopi Ranca Kalong, ada juga Abah Dadang di Cikamboy Tengah Katapang, lalu ada Kang Sani di Talaga Saat Puncak Bogor, ada juga Kang Mandor di Pekayon Jaya Bekasi Selatan, ada Boboto di Subang, ada juga di Sukabumi, ada di Palembang, ada juga Kang Afif di Selangor Malaysia, ada juga Kang Ahe Boboko Baratbeg Ciamis. Bener nggak ya? Punten kalau salah ya, karena Baratbeg Ciamis gitu ya. Lalu juga ada Mang Dahya di Limbangan Garut, ada juga Kang Wawan Cidadap Girang, ada juga Kang Udin di Pleret Cirebon, ada juga Boboto di Bekasi Timur, mantan penghuni Tribun Selatan Siliwangi. Wah iya keren pisan. Lalu juga Kang Jainal Jatiwangi Majalengka, ada juga Boboto di Kampung Cinta Rasa Mekarsari Pacet Bandung, ada juga Boboto di Bonjopi Cijantung Jakarta Timur, ada juga Kang Asnur di Gado Bangkong, ada Boboto di Kebumen, ada Kang Hendi di Pamulihan Kuningan, ada Kang Nanang Tiger Boy Manonjaya Tasik. Wah, lalu juga hadir aja ya Kang Nanang ini. Ada juga Boboto di Cianjur, ada juga Kang Firman di Rawagabus Johar Karawang, ada Kang Denny Konon di Cihamplas Cililin, ada Abah Cucu di Singaparna Tasik, ada juga Boboto di Ciwaru Kuningan, ada juga Abah Abi Boboko Jatinangor, ada juga Kang Ujang di Korea Selatan, ada juga siapa ini teh? Oh, ada juga Haji Ato di Pagaden Barat Subang, ada Kang Dedi di Sampang Madura, ada juga Kang Arif di Tasik Selatan, ada Boboto di Cisaga Ciamis, ada Boboto di Tampomas Sumedang Larang, ada Boboto di Tanjung Siang Subang, ada Kang Apep di Ibun Kamojang Sasak Koneng, ada juga Kang Dede di Sumedang, ada Kang Nizar di Cicalengka, ada juga Boboto di Mulia Jaya Kuningan Timur, ada Kang Ahmad Radovik di Talaga Majalengka, ada Boboto di Lewi Kuda Luragung Kuningan, ada Umu Hasan Husen di Cibatu Garut, ada juga Kang Haikal di Kadungora Garut, ada Boboto di Ciledug Taman Sari Tasik, ada juga Kang Enjang Suryana SAB SMK Mahaputra Pasantren Sukamukti Katapang. Lalu juga ada Abah di Cigadung, ada juga Boboto di Leuweung Sancang Garut, ada Boboto di Majalaya RSUD Ebah, ada juga Boboko BPC KBB, ada juga Kang Aceng di Depok, lalu ada Boboto Viking Rahayu, ada juga Kang Yana di Cibubur Jakarta Timur, ada Kang Wayang Ejawanta Viking Undercurrent Kaohsiung Taiwan, lalu juga Abah Engkus Boboko Cipendei Kuningan, ada juga Kang Jalas di Anyar Banten, ada juga Boboto di Gintung Cugenang Cianjur, ada juga masih banyak. Ada juga Kang Jayalani di Boyolali, Jawa Tengah. Ada Ibu Sepuh di Cianjur. Ada juga Boboto di Cipendei, Kuningan. Ada juga Boboto di Tawis, Bayubut, Cianjur. Ada juga di Pacitan. Ada juga Abah Yayat, Boboko Cibatu. Ada juga Boboto di Cicalengka. Lalu ada juga di Babakan Sari, Rosela 99, Cimahi Tengah. Ada juga Bonjopi di Soljer.
Soldier di mana ya, Tak? Ya, itulah tulisannya Soldier ya. Lalu ada Abah Ken, Boboko Jati Handap. Ada Boboto di Kiara Bandung, Marga Asih. Ada juga Boboto di Sindang Panon. Ada juga Kang Ade di Lebak Banten. Cileles, Marga Mulia. Waduh. Lengkap. Ada juga terakhir Boboto di Tasik Karangnunggal. Nah, itu dia teman-teman. Hatur nuhun pertanyaannya dan juga salam sapa yang sudah masuk. Mangga kalau ada yang pengen ditanyain atau yang ingin disampaikan salam sapanya ditulis di kolom komentar. Di sini bebas teman-teman, kita bisa bertukar pendapat, bisa ngobrol juga, bisa juga menyampaikan masukan-masukan. Yang penting Persib semakin hari semakin baik dan semakin positif gitu ya teman-teman yang bergabung di channel kita teman-teman. Baik, itu dulu saja, semoga menambah satu informasi baru dan sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum, Boboto, salam dunia.